Zaki belum pulang juga, keresahan berubah menjadi kepanikan. Bersama suaminya, mereka mulai mencari ke rumah teman-teman Zaki, tapi hasilnya nihil. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga pun turun tangan membantu pencarian. Isu yang beredar nih, si Zaki diculik wewe gombel. Hah? Wewe gombel? Salah satu tetangga menyarankan untuk memanggil Pak Ijal, sesepuh desa yang dikenal punya mata batin. Menurut Pak Ijal, Zaki tak jauh dari rumah. Ia berada di area kebun aren. Hah? Apa benar? Warga pun membawa obor dan peralatan dapur mengetuk-ngetukan sambil memanggil nama Zaki. Tiba-tiba, paman melihat sepeda Zaki di tanah. Dan tak lama kemudian, seseorang melihat ke atas pohon. Dan Zaki ada di sana. Hai, ketemu lagi. Kali ini aku akan membawakan kisah horor tentang wewe gombel. Dan kisah ini adalah kisah nyata yang dikirimkan oleh Ajen Dianawati. Menjelang maghrib, suasana kampung biasanya mulai sepi. Warga yang memiliki anak kecil akan segera mengajak anak-anak masuk rumah dan menutup rapat pintu. Di kampung kami, itu sudah seperti aturan tak tertulis. Semua karena cerita menyeramkan tentang hantu wewe gombel yang dipercaya suka menculik anak kecil di waktu senja. Tapi Zaki seolah tak percaya dengan cerita itu. Usianya baru 6 tahun dan hari itu ia pulang dari mengaji agak terlambat karena mengikuti acara ulang tahun temannya. Jalan pulang yang harus melewati perkebunan aren yang sunyi dan sangat gelap. Ibunya menunggu cemas di rumah. Saat malam tiba, Zaki belum juga pulang. Keresahan berubah jadi kepanikan. Bersama-sama dengan suaminya, mereka mulai mencari ke rumah teman-temannya Zaki, tapi hasilnya nihil. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga pun turun tangan membantu pencarian. Isu yang beredar, Zaki diculik wewe gombel. Salah satu tetangga menyarankan untuk memanggil Pak Ijal, sesepuh desa yang dikenal punya mata batin. Menurut Pak Ijal, Zaki tak akan jauh dari rumah. Ia berada di area kebun aren. Warga pun membawa obor dan peralatan dapur untuk mengetuk-ketukannya sambil memanggil nama Zaki. Tiba-tiba, paman melihat sepeda Zaki di tanah. Dan tak lama kemudian, seseorang melihat ke atas pohon. Ternyata, Zaki ada di sana. Wajahnya pucat sekali, tubuhnya berlumpur, dan bajunya bukan yang dikenakannya pagi tadi. Ia dibawa pulang dengan penuh haru. Setelah tenang, dia sempat diruqyah oleh Pak Ijal. Zaki pun akhirnya bercerita. Di kebun, ia mendengar suara cekikikan dan melihat sosok wanita cantik sekali di balik pohon. Wanita itu tersenyum dan tiba-tiba membawanya terbang ke atas pohon tinggi, lalu memeluknya erat sambil menawarkan makanan dan minuman. Untungnya saat itu Zaki menolak. Menurut Pak Ijal, jika Zaki sempat menyentuh makanan atau minuman dari makhluk itu, ia bisa menjadi bisu seumur hidup. Konon, makanan itu sebenarnya adalah kotoran manusia yang disulap agar tampak sangat lezat. Sosok hantu itu dipercaya sebagai arwah dari Omas, wanita yang mandul yang dulu dibuang suaminya dan akhirnya bunuh secara tragis. Karena kerinduan mendalam akan anak, arwahnya terus berkentayangan menculik anak-anak yang dianggapnya bisa menjadi pengganti anaknya sendiri yang tak pernah bisa ia miliki. Peristiwa ini membuat warga kampung akhirnya pada waspada dan kini semua anak diwajibkan pulang sebelum maghrib. Dan setiap malam Jumat pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah yang sudah meninggal agar dapat beristirahat dengan tenang.